Mabigu. Ya karena setelah saya bahas Mabigu di video sebelumnya, ternyata banyak sekali orang yang berkomentar dan mereka merasa bahwa mereka dirugikan sama program investasi atau aplikasi investasi yang digagas atau dibikin oleh Mabigu. Lalu kemudian di DM Instagram saya juga ada orang menjelaskan bahwa sebenarnya aplikasi investasi milik Mabigu ini sudah bermasalah sejak lama, sudah membuat orang merasa banyak dirugikan sama aplikasi investasi Mabigu ini. Tapi sampai sekarang Mabigu itu tetap mengklaim bahwa dia itu sukses, luar biasa, hebat gitu. Padahal kenyataannya itu banyak masalah gitu. Banyak orang merasa dirugikan sama aplikasi Mabigu ini gitu. Dan sebelum saya melanjutkan lebih jauh gitu ya, coba tonton dulu video berikut ini. Lalu kami akan memberikan Santara. Santara adalah the biggest and the first masa efek UKM. Jadi saat ini kita mempunyai 300.000 member masing-masing itu. Kalau sekitar kita ada 1,5 triliun. Nah, gimana? Kalau kalian adalah orang yang pertama dan orang yang nggak tahu Mabigu sebelumnya gitu ya, terus kemudian nonton pernyataan Mabigu ini, itu kayaknya orang ini hebat sekali, membanggakan sekali karena mau memperbaiki atau memberikan pendanaan kepada UKM dengan cara saham. Bikin aplikasi yang bisa menjangkau banyak orang untuk pendanaan UKM seperti halnya saham. Ini ide yang luar biasa gitu, dan kayaknya hebat sekali gitu. Tapi setelah saya coba renungkan gitu ya, dari pernyataan Mabigu ini, agak lama lah saya renungkan, sekitar 5 menit saja. Akhirnya saya menangkap beberapa masalah dari pernyataan Mabigu, karena dia bilang bahwa kita sedang punya 300.000 user dan katakanlah 5 juta per orang, katakanlah 5 juta rupiah per orang katanya. Ini kan pernyataan orang awam gitu, bukan pernyataan seorang founder yang mestinya dia tahu betul angka-angkanya gitu, bukan malah main kira-kira. Dikatanya dia founder gitu, masa main kira-kira sih? Dan ketika dia mengklaim, ya kita sedang mengelola dana sekitar 1,5 triliun gitu. Ini juga jadi masalah gitu, apa iya 1,5 triliun gitu. Sehingga orang kemudian percaya kalau Mabigu adalah triliuner. Triliuner dari mana? Dari Hong Kong. Dan saya akhirnya coba mencari tahu terkait Santara gitu, karena saya nggak terlalu tertarik awalnya, dan saya nggak pernah dengar gitu aplikasi ini kayak apa gitu. Karena kalau misalkan kayak Stockbit, kayak Bibit, kayak Ajaib saya pernah pakai gitu ya. Dan aplikasi-aplikasi investasi lainnya itu banyak yang saya pakai sebelumnya ya. Saya lihat untuk membandingkan satu dengan yang lain ya. Dan kemudian ya saya coba beberapa fitur yang ada di setiap aplikasi itu. Tapi Santara ini saya belum pernah dengar gitu terang gitu ya. Kalau bisa tiba-tiba punya 300.000 user dan kemudian diklaim mengelola 1,5 triliun. Akhirnya setelah saya penasaran dan mencoba cari tahu gitu ya, akhirnya saya coba cek di Play Store. Karena ukuran soal aplikasi itu pasti Play Store. Memang ada App Store untuk pengguna iOS atau iPhone gitu ya. Tapi rata-rata di Indonesia mayoritasnya kan Play Store, Google Play Store. Sehingga kita kalau melihat aplikasi itu pasti ke Play Store dulu sebelum ke App Store-nya gitu. Dan saya lihat ternyata di Play Store itu aplikasi Santara hanya di-download 100.000. 100.000 ternyata, kami diklaim seolah-olah 300.000 user dan dikalikan 5 juta per orang. Padahal di-download cuma 100.000 kali gitu. Itu kan artinya ya Mabigu bohong soal Santara ini, dia nyampe 300.000 gitu. Kalau yang dulu aja cuma 100.000. Dan kalau kita membandingkan dengan aplikasi atau broker yang lain seperti misalkan Ajaib gitu ya, Ajaib itu di-download sudah 5 juta lebih, dan kemudian Ajaib mengklaim bahwa investor di Indonesia itu hampir 50%-nya itu menggunakan Ajaib. Dan ini masuk akal gitu, karena investor di Indonesia itu sekitar 9,7 juta investor. Jadi kalau 50%-nya itu Ajaib ya sekitar 5 jutaan pengguna. Ya sesuai dengan jumlah downloadnya gitu ya, 5 juta lebih. Tapi ini Santara cuma 100.000. Nah ini Mabigu mengklaim 300.000 ini dari mana? Saya coba cari tahu gitu, dia nggak mungkin bisa melebihi Play Store gitu, nggak mungkin melebihi Google Play Store, karena mayoritas pengguna HP di Indonesia itu ya Android gitu, bukan iOS. Dan kita akhirnya coba cari tahu lagi gitu ya, dari mana nih, 300.000 ini dari mana? Setelah saya coba renungkan gitu ya, agak lama saya renungkan kali ini. Ini jangan-jangan Mabigu ini mau mengukur pengguna dari Santara ini dari jumlah follower, jangan-jangan. Karena setelah saya cek di Instagramnya, itu memang hampir pasti sama gitu. Jumlah follower Instagram Santara itu 280.000 follower. Hampir 300.000 gitu. Jadi kalau diklaim seolah 300.000, ya masuk akal gitu. Deket lah, 280 ke 300.000, cuma selisih 20.000 gitu. Tapi kalau downloadnya 100.000 diklaim 300.000, ini selisihnya 200.000. Itu jangan lupa, jadi saya pikir mungkin Mabigu itu mengklaim usernya itu berdasarkan jumlah follower di Instagram. Tapi itu juga nggak sesuai gitu. Ya, karena orang-orang yang pengguna atau investor di Indonesia itu kan nggak semuanya kemudian follow akun Instagram sekuritas atau brokernya gitu kan, seperti Ajaib misalnya, dia sudah di-download 5 juta kali, 5 juta lebih, lalu kemudian follower di Instagramnya itu cuma sekitar 500.000 lebih gitu, nggak nyampe 5 juta seperti yang di Google Play Store gitu kan. Tapi di Santara gitu lebih banyak follower di Instagramnya dibandingkan orang yang download di Google Play Store. Ini kayaknya followernya beli gitu. Karena saya semakin curiga gitu ya, saya akhirnya coba-coba membaca komentar-komentar yang ada di sana. Ada yang komentar bahwa mereka tuh nggak bisa jual sahamnya gitu ya. Karena ini saham UKM gitu. Kalau di IHSG itu kan memang perusahaan-perusahaan yang memang sudah lama berdiri dan kemudian punya record pendanaan atau laporan keuangan yang jelas, memang perusahaannya ada gitu ya. Dan banyak orang tahu perusahaannya dan memang sudah nasional di mana-mana gitu. Tapi di Santara ini itu yang dijual itu sahamnya tuh UKM gitu. Yang bukan perusahaan besar. Dan kemudian saya lihat orang-orang tuh banyak ngeluh, wah ini tuh aplikasi yang high risk, no return.
lain kan high risk high return, ini no return gitu. Jadi untuk lebih jelasnya saya coba bacakan deh apa namanya keluhan dari Nusantara. Dari seminggu yang lalu Nusantara itu pasti gimana sih perasaan sahabat Nusantara yang akhirnya bisa menyisihkan uang investasi atau akhirnya mendapatkan 100.000 pertama dari hasil investasi, pasti bahagia dan terharu banget ya rasanya. Postingannya sih bagus gitu, tapi komentar-komentarnya lucu-lucu. Ya kalau nggak mau dibilang ngenes sih. Ada yang komentar banyak, yang komen negatif, jadi ragu investasi Nusantara. Coba tanya yang udah pernah di sini dulu. Bisa dijawab tuh. Udah 2 tahun lebih gue bro, sampai lupa dulu siapa yang narik gue ke Nusantara. Untung kecil duit gue, jadi ada gampang ikhlasinya. Kalau banyak pasti berat ikhlasinya. 5 juta aing lenyap, nggak ada laporan, Mardigu cuma om doang. Jangan mau investasi Nusantara rugi, lihat aja tuh rating di Play Store atau App Store. Jangan deh, rugi, saya lagi berusaha ikhlas nih. Cukup pagi saja. Duit gue nyangkut bro, susah mau jual di pasar surga. Katanya Pak Mardigu itu kelakuan buzzer. Saya invest di sini, mending pikir-pikir lagi mas, lebih baik jangan sebelum menyesal. Terus ada yang komentar menurut saya ini menongol sekali gitu. Masih sampai hati bikin konten begini.